Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Permisi Bu, boleh saya duduk di sini Bu? Terima kasih ya Ibu. Nah, baiklah Ibu, perkenalkan nama saya Najmatul Asriyah. Ibu bisa memanggil saya dengan sebutan Suster Asri. Nah, saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Padang ya Ibu, yang akan membantu untuk merawat Ibu seminggu ke depan. Nah, kalau saya boleh tahu nama Ibu siapa Bu? Iva, sus. Wah, nama yang bagus ya Ibu. Nah, Ibu senangnya dipanggil siapa? Iva saja, sus. Iva saja ya. Nah, bagaimana nih perasaan Iva hari ini? Biasa saja. Biasa saja. Apakah Iva sudah mandi hari ini? Belum, sus. Wah, belum ya. Saya lihat dari tadi Iva menggaruk-garuk kepala sama badannya nih. Nah, gimana kalau kita berbincang-bincang tentang kebersihan diri, yang tujuannya nanti agar Iva bisa membersihkan diri Iva, agar Iva tidak gatal-gatal lagi. Nah, Iva mau berapa lama kita latihannya? 20 menit saja, sus. 20 menit saja. Jadi sekarang kita akan latihan, ada 4 kegiatan Iva. Yang pertama yaitu merawat diri dengan cara mandi, yang kedua yaitu berdandan, yang ketiga dengan cara makan dan minum, yang keempat yaitu pelatihan cara BAB dan BAK. Nah, yang pertama ini kita akan latihan menjaga kebersihan diri dengan cara mandi ya Iva. Iva mau berapa lama? 20 menit, sus. Baik, 20 menit ya Iva. Tempatnya di mana? Di sini saja, sus. Di sini saja. Nah, tadi kan Iva mengatakan tuh, badannya gatal-gatal, kepalanya juga. Biasanya dalam sehari-hari Iva mandi berapa kali? Terkadang mandi sekali, terkadang tidak mandi, sus. Terkadang tidak mandi ya Iva. Apa nih alasan Iva kadang-kadang mandi, kadang-kadang tunda? Malas, sus. Malas. Nah, Iva tahu nggak apa manfaat dari mandi itu? Bersih. Ya, kita menjadi bersih, menjadi lebih segar. Nah, Iva tahu tuh manfaatnya kita menjadi lebih bersih, segar. Kalau tanda-tanda orang yang tidak mandi itu gimana menurut Iva kira-kira? Seperti saya, sus, garuk-garuk. Iya, benar sekali ya Iva. Kalau kita tidak merawat diri itu kita menjadi gatal, bau badan, rambut kusut. Begitu ya Iva. Nah, menurut Iva apa sih yang akan muncul, masalah-masalah yang muncul kalau kita tidak bisa merawat diri? Tidak tahu, sus. Tidak tahu. Misalnya kita akan menjadi kutuan. Kalau kita tidak membersihkan kepala maka menjadi kutuan. Kalau kita tidak mandi bisa jadi terjadi kudis di kulit kita. Nah, biasanya kalau untuk merawat rambut sama kukunya apa yang Iva lakukan? Tidak ada, sus. Tidak ada. Nah, jadi kalau untuk merawat rambut itu, kalau rambutnya sudah lepek maka Iva lakukan keramas. Apabila kukunya sudah panjang maka Iva potong ya Iva. Saya lihat kuku Iva juga panjang ya. Nah, kita potong kukunya supaya kuman-kuman hilang dan kita juga terlihat lebih bersih. Begitu ya Iva. Ya. Nah, kan kita sudah banyak nih berbincang-bincang tentang kebersihan diri. Menurut Iva kalau kita mandi itu gimana? Apa aja alat-alat yang kita butuhkan? Air, sus. Iya, yang kita apalagi Iva tahu? Sabun, Iya, ada air, sabun, apalagi Iva? gayung. Iya, ada gayung. Nah, yaitu alat-alatnya ada air, sabun, gayung, sampo, terus handuk dan juga pakaian bersih ya Iva. Nah, biasanya kalau Iva mandi gimana tuh caranya? Siram pakai air, sus. Iya, disiram pakai air, itu salah satunya ya. Saya perjelas lagi ya gimana cara mandi yang benar itu. Nah, jadi pertama-tama Iva siram seluruh tubuh Iva, termasuk juga dari kepala ya. Terus Iva ambil sampo dan sampo ini rambut Iva sehingga keluar busa. Terus Iva siram sama air bersih. Selanjutnya Iva ambil juga sabun dan oleskan kepada tubuh Iva. Selanjutnya Iva siram juga dengan air bersih. Nah, jangan lupa ya Iva menggosok giginya juga. Iva tahu nggak gimana cara gosok giginya? Gosokkan aja ke gigi, sus. Iya, digosokkan kita pakai gundar gigi ya Iva. Terus gundar giginya dikasih odol, terus kita gosokkan
gigi kita semuanya mulai dari bawah ke atas terus ke samping-samping dan gigi depannya. Nah, setelah itu Iva siram lagi seluruh tubuh Iva. Selanjutnya Iva keringkan dengan handuk dan terakhir Iva memakai pakaian yang bersih lagi. Nah, gimana Iva? Apakah Iva sudah mengerti? Mengerti, sus. Nah, tadi kan Iva mengatakan belum mandi pagi nih. Iva mau nggak kalau sekarang kita mandi? Mau, sus. Nah, sekarang coba Iva mandi dan Iva pergi ke WC dan lakukan sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi ya Iva. Nah, kalau Iva sudah selesai mandi nanti Iva kembali lagi ke sini ya. Ya, sus. Iya lah. Wah, Iva, silakan duduk lagi Iva. Wah, Iva sudah kelihatan lebih bersih ya Iva, cantik tuh. Nah, gimana lebih cantik dan bersih ya? Gimana nih perasaan Iva setelah Iva mandi? Segar, sus, tidak gatal-gatal lagi. Iya, menjadi lebih segar, tidak gatal-gatal lagi. Iva lebih kelihatan bersih dan ceria ya Iva. Nah, Iva tahu nggak, kan Iva sudah mandi tadi itu, bisa nggak Iva mengulangi gimana cara-cara Iva mandi tadi? Tadi saya mandi, sus. Pertama tuh saya siram pakai air badan saya semua dari atas. Nah, setelah itu saya sampo rambut saya, sus. Nah, sampai keluar busa. Lanjut, setelah itu saya gunakan sabun ke badan. Setelah itu saya bilas lagi. Habis itu saya juga gosok gigi, sus. Iya, benar sekali ya Iva. Nah, kira-kira Iva mau berapa kali mandi dalam sehari? 2 kali, sus. 2 kali. Kapan saja itu Iva? Pagi sama sore, sus. Pagi sama sore. Jam berapa Iva? Jam 7 sama jam 5, sus. Jam 7 sama jam 5. Bagaimana kalau kegiatan mandi itu kita masukkan ke dalam jadwal harian Iva? Baik, sus. Boleh diambil bukunya Iva? Ayo, sekarang Iva tambahkan ke dalam jadwal harian Iva. Nah, sebelumnya Iva tahu nggak gimana cara mengisi buku harian ini? Tidak, sus. Nah, saya akan jelaskan ya Iva. Nah, di sini kan ada ditulis dengan apabila dilakukan dengan mandiri, maka ditulis dengan N. Dan apabila Iva melakukannya diingatkan oleh perawat atau keluarga, maka Iva tulis dengan B. Dan jika Iva tidak melakukannya, maka Iva tulis dengan T. Apakah Iva mengerti? Mengerti, sus. Ya, mengerti ya Iva. Besok saya akan kembali lagi ke sini untuk kita latihan merawat diri dengan cara yang kedua ya Iva. Iva masih ingat nggak? Masih, sus. Apa itu? Berdandan. Iya, dengan cara berdandan ya Iva. Iva maunya kita latihan jam berapa besok? Jam 11, sus. Jam 11. Tempatnya di mana Pak? Di sini. Di sini. Baiklah, jangan lupa ya Iva isi jadwal hariannya sesuai dengan jadwal yang sudah kita bikin. Kalau begitu saya permisi dulu ya Iva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Asri, selamat sore. Boleh saya duduk di sini, Asri? Boleh, Sus. Asri masih ingat dengan saya, Asri? Masih, Sus. Suster Iva kan, Ya, Sus? betul ya, Asri. Asri gimana kabarnya hari ini, Asri? Baik, Sus. Wah, bagus ya, Asri. Nah, saya lihat Asri sudah lebih segar nih, udah rapi juga, udah wangi. Iya, Sus. Saya sudah mandi pagi tadi, Sus. Wah, bagus ya, Asri. Berarti Asri sudah melakukan tindakan yang udah kita pelajari kemarin. Nah, gimana nih tadi cara Asri mandi pagi? Ya, Sus. Tadi saya sirami seluruh tubuh saya, terus saya ambil sampo. Terus saya ambil sampo dan saya kasih ke rambut saya sampai berbusa. Terus saya siram dan ambil lagi sabun dan gosokkan ke badan saya. Terus disiram lagi sama air bersih, Sus. Asri tadi mandi ada gosok gigi? Ada, Sus. Nah, bagus ya, Asri. Kalau gitu, coba saya lihat buku catatannya. Ini, Sus. Wah, bagus ya, Asri. Asri udah melakukan semua tindakannya, walaupun masih ada beberapa yang diingatkan. Tidak apa-apa ya, Asri. Asri bisa tingkatkan lagi. Asri bisa melakukan nanti secara mandiri tanpa perlu diingatkan ya. Iya, Sus. Nah, sesuai dengan janji kita kemarin, sekarang kita mau latihan yang kedua nih, Asri. Asri masih ingat? Ingat, Sus. Apa? Cara berdandan, Nah, Sus. betul sekali. Mau berapa lama, Asri? 15 menit aja, Sus. Ya, tempatnya?
Di kamar saya ini sus. Nah, di kamar ini. Nah, kan tadi yang ini Asri udah wangi, bersih, kan Asri udah mandi. Asri kalau selesai mandi tadi ada nggak sisir rambut? Nggak ada sus. Nggak ada sih sisir rambut. Kalau bedak Asri ada? Nggak ada juga sus. Nggak ada juga. Nah, sekarang Asri kita akan belajar nih cara dandan. Jadi cara dandannya Asri tahu nggak apa jalan alam untuk kita berdandan? Beda sus. Nah, ya Asri itu salah satunya ya Asri. Jadi sekarang kita akan belajar cara Asri menyisir rambut, berbedak dan juga menggunakan lipstik. Ini alat-alatnya ya Asri. Sus. Ini ada bedak, ini ada lipstik dan juga ada sisir ya Asri. Nah Asri, ketika tadi Asri selesai mandi, Asri harus sisir rambut. Asri tahu gimana cara sisir rambut? Nggak tahu sus. Nah gini cara sisir rambut itu ya Asri sisir rambut Asri dari atas sisir ke bawah, yang kusut Asri sisir hingga rapi ya Asri, sisir semua bagian rambut Asri dengan rapi ya Asri. Nah setelah selesai cuci menyisir rambut, Asri harus berbedak. Asri tahu cara bedak? Dioles-oles aja sus. Ya, salah satu ya seperti itu ya Asri oles ke semua wajah Asri, tapi dengan yang merata ya Asri, oles secara merata, nggak perlu tebal-tebal sekali ya Asri. Nah selanjutnya apa yang biasanya Asri lakukan kalau setelah berbedak? Nggak ada sus. Nah selanjutnya Asri ya bisa menggunakan lipstik ya Asri, biar bibir Asri nggak pucat lagi, biar lebih cantik bibir Asri jadinya. Asri mengerti? Mengerti sus. Nah sekarang saya akan ajarkan gimana caranya ya Asri. Baik sus. Nah itu ya Asri kan jadi lebih, kita kalau udah selesai ini kan kita lebih jadi lebih cantik, lebih Iya, segar sus, kan. lihat cantik sekarang ya. Nah sekarang kan udah saya ajarin nih. Nah sekarang coba Asri nih praktekkan biar Asri lebih cantik. Nah ini kan udah ada kaca nih. Nah coba sekarang Asri praktekkan. Nah bagus sekali ya Asri. Gimana nih perasaan Asri setelah selesai berdandan? Senang sus, lebih kelihatan lebih cantik sus. Ya bagus ya Asri, wajah Asri lebih berseri jadinya, lebih cantik, bibirnya juga udah lebih nggak pucat seperti tadi lagi. Iya sus, sudah Nah, banyak merah sus. Iya bagus ya Asri. Nah tadi Asri apa aja nih yang Asri dandanin, apa aja kegiatannya, bisa nggak Asri ulangi lagi dari yang kita praktekkan tadi? Nah, sus tadi menyisir rambut sus, terus disisir dari atas ke bawah, terus diselesaikan yang kusut-kusutnya. Ya. Terus setelah itu kita berbedak, diolesi secara tipis-tipis saja. Setelah itu kita kasih lipstik bibirnya. Nah betul ya Asri udah tahu nih cara berdandan dengan baik. Jadi Asri harus melakukan tindakan ini ya Asri setelah Asri selesai mandi, biar wajah Asri menjadi lebih cantik dan berseri. Nah sekarang kita masukkan ke dalam buku jadwal Asri. Asri mau berapa kali kita latihan berdandannya? 2 kali aja sus. 2 kali aja ya Asri. Mau jam berapa Asri? Jam 8 sampai jam 5 sus. Nah sekarang Asri bisa masukkan ke dalam bukunya ya Asri. Baik sus. Asri masih ingat cara mengisinya? Lupa sus. Nah, Asri cara mengisinya itu Asri bisa mengisi M jika Asri melakukannya secara mandiri, isi B jika dibantu, dan isi T jika Asri tidak melakukannya. Asri mengerti? Iya sudah mengerti Nah, sus. baiklah, Asri besok kita latihan. Aifa akan datang lagi untuk latihan yang selanjutnya. Asri tahu apa latihan yang ketiga? Latihan makan dan minum sus.
Nah, betul sekali Asri. Besok kita akan latihan makan dan minum. Mau jam berapa Asri? Jam 1 aja sus. Nah, besok kita latihan makan dan minum jam 1. Tempatnya di mana Asri? Di ruang di ruang makan aja sus. Nah, di ruang makan ya Asri. Baiklah Asri, kalau begitu sampai bertemu besok jam 1 ya Asri. Kalau begitu saya permisi. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sus. Assalamualaikum Iva. Waalaikumsalam. Selamat siang, boleh saya duduk di sini Iva? Boleh? Terima kasih Iva. Iva masih ingat nggak dengan saya? Masih, Suster Asri. Wah iya benar sekali ya Iva. Gimana nih perasaan Iva hari ini? Baik, Sus. Baik, alhamdulillah ya. Saya lihat Iva cantik sekali hari ini nih. Pakaiannya juga cantik. Udah pakai beda dan juga bibirnya lebih merah ya, tidak pucat lagi. Iva juga terlihat bersih hari ini. Nah, kan kemarin kita sudah latihan cara merawat diri tuh, udah ada 2 cara. Ada nggak Iva lakukan? Ada, Sus. Ada. Apa yang Iva lakukan? Oh, kemarin saya nyisir rambut, Sus. Nyisir rambut ini. Setelah itu saya berbedak dengan rapi, merata. Setelah itu saya pakai lipstik. Nah, pakai lipstik ya. Bagus sekali ya Iva. Iva melakukannya ya. Boleh saya lihat buku catatannya Iva? Boleh, Sus. Wah, di sini sudah terlihat mandiri semuanya ya Iva. Tanpa diingatkan lagi ya. Bagus ya Iva. Nah, sesuai dengan janji kita yang kemarin kan kita mau latihan merawat diri dengan cara yang ketiga nih. Iva masih ingat nggak cara yang ketiga itu apa? Mau makan sama minum, Sus. Iya, makan dan minum. Iva mau berapa lama kita latihannya? 20 menit. 20 menit ya. Tempatnya di mana? Di sini sama di ruang makan. Iya, di sini. Nanti kalau kita mau makan baru kita ke ruang makan ya. Nah, kalau kita mau makan itu kan kita harus butuh alat-alat tuh. Menurut Iva apa saja alat yang kita butuhkan untuk makan dan minum? Piring sama gelas. Iya, yang kita butuhkan itu ada piring, gelas. Misalnya kalau kita mau makan pakai sendok, kita ambil sendok. Terus air untuk cuci tangannya. Nah, Iva biasanya kalau makan gimana caranya? Pakai tangan aja biasanya, Sus. Pakai tangan aja, ya itu salah satunya ya. Saya jelaskan lagi ya Iva. Jadi kalau kita makan itu sebaiknya kita di meja makan. Terus sebelum makan kita cuci tangan terlebih dahulu. Terus kita duduk di kursi meja makannya. Kita ambil makanan secukupnya, jangan berlebihan. Setelah itu kita cuci tangan, terus kita makan. Nah, kalau kita haus terus ambil minumnya. Setelah minum kalau masih lapar makan lagi ya Iva. Nah, setelah makan kita cuci lagi tangan dan letakkan piringnya ke tempat piring kotor. Kalau Iva lagi makan jangan berebutan ya Iva, cukup makan makanan yang punya Iva aja. Nah, Iva mengerti nggak? Mengerti, Sus. Sebelumnya Iva sudah makan belum? Belum, Sus. Nah, gimana kalau sekarang langsung saja kita ke meja makan dan Iva makan? Langsung Iva praktekkan gimana cara yang sudah saya jelaskan tadi. Iya, Sus. Ayo kita ke meja makan ya Iva. Iya, Sus. Beneran, Sus. Sus, saya cuci tangan dulu ya, Sus. Iya, silakan Iva. Ayo sekarang Iva praktekkan. Saya sudah kenyang, Sus. Wah, sudah kenyang ya. Kan Iva udah makan nih. Gimana nih perasaan Iva setelah itu? Oh, kenyang, Sus. Juga lebih nyaman seperti Iya, ini lebih kalau kenyang. makannya, Sus. Yang jadi kenyang, lebih nyaman ya karena sudah dilakukan dengan cara yang benar. Nah, gimana nih tadi bisa nggak Iva ulangi lagi gimana cara Iva makan dan minum yang benar? Saya makan di meja makan, Sus. Saya cuci tangan terlebih dahulu. Habis itu saya makan dengan piring. Setelah itu saya haus, saya minum menggunakan gelas, Sus. Setelah itu saya cuci tangan lagi.
Iya benar sekali ya Iva. Nah, gimana kalau kegiatan ini kita masukkan, kita tambahkan ke dalam jadwal harian Iva? Iva mau nggak? Mau sus. Mau. Iva maunya berapa kali melakukannya dalam 3 sehari? kali sehari sus. 3 kali. Berarti pada saat makan pagi, makan siang, sama makan malam ya? Iya sus. Nah, ayo bisa Iva tuliskan langsung di buku jadwalnya. Iya sus. Biasanya Iva makan pagi jam berapa? Pagi jam 7 sus. Kalau saya makan siangnya saya biasanya jam 12. Kalau makan malamnya biasanya saya jam 7 sus. Berarti jam 7, jam 12, sama jam 7 lagi ya? Iya sus. Ayo Iva tuliskan. Cara Iva masih ingat nggak gimana cara nulis kegiatannya? lupa sus. Wah, lupa ya, saya jelaskan lagi ya Iva. Jadi kalau nanti Iva melakukannya sendiri tanpa diingatkan, maka Iva tulis dengan M, yaitu mandiri. Nah, jika Iva melakukan kegiatannya diingatkan oleh keluarga misalnya atau perawat, maka Iva tulis dengan B, yaitu dibantu. Nah, jika Iva tidak melakukannya, maka Iva tulis dengan T, yaitu tidak melakukan. Apakah Iva sekarang sudah mengerti? Mengerti sus. Wah, bagus ya Iva. Bagus ya Iva. Nah, gimana kalau besok saya akan kembali lagi ke sini untuk kita latihan membersihkan diri dengan cara yang keempat. Iva masih ingat nggak cara yang keempat itu apa? BAB dan BAK. Wah iya, hebat sekali Iva masih ingat ya, yaitu dengan cara BAB dan BAK. Nah, besok Iva mau kita latihan jam berapa? Jam 9 sus. Jam 9 ya. Iva mau tempatnya di mana? Di sini saja. Di sini. Baik, kalau begitu kita bertemu lagi jam 9 di sini ya. Nah, saya ingatkan lagi, jangan lupa Iva untuk mengisi jadwal hariannya sesuai dengan yang sudah kita bikin ya. Ya sus. Kalau begitu saya permisi dulu ya Iva. Assalamualaikum Iva. Waalaikumsalam sus. Permisi ya Sri, selamat sore. Sore Sus. Boleh saya duduk di sini ya? Boleh Sri? Sus. Asri, bagaimana kabar Asri hari ini? Baik Sus. Wah, bagus ya Asri. Wah, saya lihat sekarang Asri udah lebih cantik nih, segar, dan juga bersih. Nah, Asri juga sangat rapi hari ini. Iya Sus, tadi saya sudah mandi pagi dan juga berdandan Sus. Wah, bagus sekali ya Asri. Nah, Asri kan kemarin kita nih udah latihan cara makan. Asri ada melakukannya latihan tersebut? Ada Sus. Gimana cara Asri melakukannya? Ya kemarin saya makan pakai piring Sus. Terus sebelum makan saya cuci tangan dulu. Setelah itu saya ambil makanannya dan saya berdoa. Kalau saya haus saya minum dulu Sus. Setelah selesai makan saya cuci tangan saya lagi Sus. Nah, bagus sekali ya Asri. Asri sudah melakukannya dengan baik. Kalau begitu boleh saya lihat bukunya Asri? Boleh Sus. Ini Sus. Wah, bagus sekali ya Asri. Asri sudah melakukan semuanya secara mandiri tanpa tidak perlu diingatkan lagi. Nah, Asri bisa terus melakukannya ya Asri. Yes, Sus. Nah, Asri selama melakukan latihan kita seperti mandi, berdandan, dan juga makan, apakah Asri mengalami kesulitan? Enggak ada Sus. Nggak ada, bagus ya Asri. Nah, Asri kan sesuai janji kita kemarin, kan kita udah janji nih mau latihan sekarang untuk latihan yang keempat. Asri masih ingat nggak latihan keempat mengenai apa? Ingat Sus. Apa? Latihan BAB sama BAK. Wah, Asri bagus sekali. Ternyata Asri masih ingat ya kita latihan BAB dan BAK. Asri mau berapa lama kita latihannya? 15 menit aja Sus. 15 menit saja. Maunya di mana? Di sini. Di sini. Nah, baiklah Asri, kita latihannya Asri. Nah, sebelumnya nih, Asri kalau BAB dan BAK di mana biasanya? Di WC Sus. Di WC. Kalau BAB Asri di mana? Di WC-nya di mananya biasanya? Terserah aja Sus. Terserah aja, di lantai-lantainya aja sih Iya, biasanya Sus. kalau untuk BAB. Nah, sekarang Iva akan ngajarin Asri nih gimana cara BAB yang baik dan di tempatnya yang dimana, dan juga kita juga akan belajar cara BAK yang baik juga ya Asri. Nah, pertama-tama kita untuk BAB nih Asri. Asri tahu nggak apa-apa aja alat biasanya kalau Asri mau BAB? Oh, air Sus. Air. Nah, itu juga salah satunya ya Asri. Jadi kalau BAB itu kita butuhkan seperti gayung, air, sabun, handuk, ya Asri. Yes, Nah, Sus. kalau biasanya Asri BAB gimana caranya kalau Asri BAB?
Langsung jongkok aja sus. Langsung jongkok aja, di mana? Di lantai itu aja? Iya, di lantai. Di lantai itu aja. Nah Asri, kalau untuk BAB yang baik ini gini ya Asri, kalau BAB itu Asri pertama itu Asri harus BAB-nya jangan di lantai ya, Asri BAB-nya di kloset yang udah disediakan. Pertama Asri siram dulu klosetnya. Setelah itu Asri jangan lupa untuk membuka celana Asri ya Asri. Setelah itu Asri langsung bisa jongkok di klosetnya atau duduk. Kalau klosetnya kloset duduk ya Asri. Nah setelah itu selesai Asri bisa di sana langsung BAB. Setelah selesai BAB Asri jangan lupa nih bersihkan kembali klosetnya, biar klosetnya bersih. Setelah itu Asri bersihkan juga daerah-daerah vital Asri ya Asri. Setelah Asri melakukan itu, Asri jangan lupa membersihkan dengan handuk dan juga cuci tangan biar tangan Asri bersih setelah membersihkan daerah-daerah vital Asri tadi, dan keringkan dengan handuk ya Asri. Nah Asri mengerti Asri? Mengerti sus. Nah bagus ya Asri. Nah selanjutnya kita akan belajar tentang tata cara BAK yang baik. Asri tahu apa-apa aja alat-alat untuk buang air kecil? Tahu sus. Apa? Air, terus sabun. Air, sabun ya Asri, betul. Nah Iva tambahkan lagi ya Asri alat-alatnya. Ada air, ada sabun, ada handuk, dan juga gayung ya Asri. Jadi kalau untuk BAK itu Asri harus jongkok ya, karena Asri perempuan. Biasanya Asri ada jongkok kalau untuk BAK. Ada sus. Ada. Nah bagus ya Asri. Jadi kalau karena Asri perempuan, jadi Asri BAK-nya harus jongkok. Pertama-tama Asri buka dulu celana Asri. Asri jongkok. Setelah itu Asri bisa langsung buang air kecil ya Asri. Setelah itu jangan lupa Asri menyiram membersihkan daerah kemaluan Asri ya Asri. Dan juga Asri harus menyiram tempat Asri BAK tadi biar bersih, nggak ada bau yang tertinggal ya. Setelah selesai barulah Asri cuci tangan nih biar bersih dan keringkan dengan handuk. Nah Asri paham? Udah paham? Udah sus. Sudah. Nah sekarang Asri ada mau merasa BAB dan BAK sekarang? Ya sus, saya mau BAB sus. Mau BAB. Nah sekarang Asri bisa langsung BAB ya Asri. Ya sus, terima kasih sus. Nah Asri bisa siap duduk. Ya sus. Nah bagus sekali ya Asri. Dah. Gimana Asri perasaannya? Lebih lega sus. Lebih lega ya. Dan saya lihat juga Asri sudah lebih nyaman tampaknya sekarang. Tadi gimana Asri BAB dan BAK-nya? Lancar sus. Lancar. Apa yang Asri lakukan tadi? Bisa coba Asri ulangi? Ya tadi saya sampai di WC, saya buka celana, terus jongkok sus di klosetnya. Terus setelah selesai saya siram sus dan saya cuci tangan menggunakan sabun. Nah area kemaluan Asri tadi ada dicuci Oh kan? iya ada sus. Nah ya betul ya. Tadi Asri juga sambil buang air kecil? Iya sus. Bagus. Gimana tadi? Ya sama sus, saya buka celana, terus saya jongkok, terus disiram agar tidak bau, dan saya cuci tangan menggunakan sabun. Nah bagus ya Asri. Ternyata Asri udah bisa mempraktekannya dengan baik. Nah sekarang Asri udah bisa nih mempraktekannya dengan baik. Sekarang kita masukkan ke dalam jadwal harian Asri ya. Asri Iya, sus. mau? Mau sus. Nah ada bukunya Asri. Ada sus. Nah Asri mau berapa kali kita latihannya biar Asri ingat? 2 kali aja sus. 2 kali aja. Nah sekarang Asri bisa tulis di buku jadwal harian Asri mau jam berapa? Jam 6 sama jam 5 sus. Jam 6 pagi dan Iya. jam 5 sore. Nah silakan Asri tulis terlebih dahulu. Sebelumnya Asri masih ingat tidak cara menulisnya? Ingat sus, Bagaimana? kalau dilakukan sendiri ditulis dengan N, kalau kita dibantu ditulis dengan B, kalau kita tidak melakukan ditulis dengan T. Nah bagus ya Asri. Nah Asri masih ingat ya, betul sekali. Kalau Asri melakukannya secara mandiri, Asri tulis huruf M. Kalau Asri melakukannya dibantu atau diingatkan, Asri tulis B. Dan jika Asri tidak melakukannya, Asri tulis T. Nah sekarang kan kita udah selesai nih hari ini bincang-bincangnya. Kita udah selesai keempatnya ya kan Asri. Jadi Asri, besok Iva akan datang lagi ya Asri untuk mengevaluasi semua tindakan yang telah kita lakukan. Asri besok mau jam berapa kita latihannya?
Jam 11 aja sus. Jam 11 siang ya Sri? Iya. Ya, besok kita latihan jam 11 siang. Sri mau di mana? Di sini lagi. Di sini saja. Baiklah, kalau begitu sampai berjumpa besok jam 11 siang ya Sri. Kalau begitu saya permisi. Selamat sore ya Sri. Sore sus.